kita berbagi waktu. Ini Mbak Salsabila, silakan Mbak. Tadi apa yang mau disampaikan, disampaikan Mbak Salsabila. Masih menyimak atau udah tidur nih? Nah, Insya Allah masih. masih. Nah, beliau ini bagian dari orang yang berdonatur dan banyak orang yang dia bawahi. Ada 10 orang di belakang dia. Silakan Mbak Salsabila. Cuman menambahi sih, kami tetap teguh dengan pendirian kami, apapun ke depannya nanti yang terjadi. Adapun misalnya kasus ini di bawah dan berjalan terus kerana hukum, kalau memang Teh Novi atau siapapun itu membutuhkan kesaksian dari kami akan ikutin selama kami mendapatkan juga panggilan kepolisian. Dan kalau memang masalah ini selesai dengan secara baik, bismillah, itu yang kita harapkan semuanya ya, biar nggak ada ribut-ribut lagi. Karena di luar sana masih banyak orang yang harus dibantu. Tapi satu yang tetap kami minta, uang donasi yang udah kami berikan, kami lagi-lagi cuma satu keinginan, dikembalikan ke yayasan. Biarkanlah Yayasan Teh Novi yang mengelola dengan secara transparansi. Dan uang donasi dari kami bersebelas ini digunakan oleh Bang Ical. Itu saja harapan kami. Amal jariah ya. Bang Faktual, tolong menaikkan Bang Johnson Siregar, Bang. Johnson Siregar. Ya. Oke, siap. Boleh bicara sebentar, Bang? Oke, silakan saudaraku Bang Potan. Ya, inilah Bang yang bisa menggambarkan mujizat. Ya. Apakah mujizat standarnya adalah pemikiran penilaian seorang manusia? Itulah makanya mujizat tidak selalu hadir dalam setiap pribadi manusia. Itu Tuhan yang mengatur. Makanya inilah gambaran nyatanya. Inilah gambaran nyata. Mujizat bukan standar manusia melalui pemikiran, perkiraan. Makanya tidak semua orang mudah mendapatkan mujizat. Itu kehendak Tuhan. Terima kasih Bang. Oke, tapi begini Pak Pundang ya, tadi punten ya, dan ini memang sudah beberapa, tadi juga ada yang naik ke komal saya, kalau itu dianggap satu mujizat ya, tentu ini kontradiktif, karena menurut pandangan saya, oke lah kita bicara mujizat. Tentu orang-orang yang berperilaku baik lah, berperilaku mengedepankan memang tubuh dan hatinya itu sudah menghadap Tuhan lah, mungkin begitu. Tetapi kontradiktifnya begini ya Bangku, sebagai lawyernya dari Bang Agus ya, ada tadi yang bernarasi di sini dan dia mengatakan begini, Agus dulu itu waktu kerja, dia itu sebagai pimpinan, dia memang kasar ke anak buahnya, suka nakut-nakutin anak buahnya. Nah kalau ada perempuan yang masuk, itu nanti baru bisa dipekerjakan kalau perempuan tersebut mau sama Agus. Nah ini kan ya punten, mujizat itu akan hadir sepengetahuan kita ya, dan agama apapun mujizat itu akan hadir bagi orang-orang yang hatinya ini. Tapi tadi ada orang benar sih begitu, tanggapannya apa saudaraku? Ya ini saya ya kalau salah mohon maaf. Ini dari ya, saya, gimana saya? Tuhan tidak mencari orang benar, karena orang benar sudah benar. Tuhan mencari anaknya yang hilang. Tuhan mencari orang berdosa agar orang tersebut mendapatkan keselamatan. Tuhan tidak, saudaraku, anak Tuhan tidak bisa hilang, saudaraku, lah dia ciptakan, dia pasti tahulah. Kalau menurut saya, jika itu bersinggungan dengan mujizat, saya tidak berani berspekulasi tentang mujizat, karena saya pernah merasakan mujizat dalam kehidupan saya. Coba kita search di Google, sebuah peristiwa kesehatan itu di luar nalar. Saya tahun 2008 pernah divonis oleh salah satu rumah sakit daerah, saya gagal ginjal. Lalu saya pergi ke rumah sakit pemerintah, itu dibilang tidak mungkin bisa keluar secara normal. Lalu saya berdoa, besok keluar dengan kasih Tuhan, di luar perkiraan saya, di luar prasangka siapapun, keluar tanpa berdarah. Saya bawa ke rumah sakit. Nah ini dia biang keladinya, di USG, di ronsen, sembuh. Ini lagi kesaksian saya mujizat. Orang kalau dihantam, ditabrak mental ke depan, saya mental merosot ke belakang, tidak luka sama sekali. Makanya kalau saya hadir sebuah kata mujizat, saya tidak berani membantah, karena itu ranahnya Tuhan, dan saya mengharapkan saya dipenuhi oleh mujizat.
Apakah Oke. apakah jika mujizat itu saya dapatkan, saya ini orang benar? Itu kasih karunia. Terima kasih, Os. Oke, siap. Terima kasih. Lanjutin narasi saya boleh? Sabar dulu Mbak Salsabila ya. Ini kita kasih kesempatan dulu Bang Johnson ya. Bang Johnson Siregar, Bang Lawyerku, silakan disampaikan narasinya. Ya, Untuk apa kelemahan baru naik kampura. terima kasih Bang Host. Ya. Kayaknya kita harus kenalan ulang nih Bang Host. Udah, jaga begitulah. Tapi boleh lah. Kalau Mbak Sri nggak berbaik hati, saya nggak bisa naik-naik ini dari tadi nih. Enggak, begini saudaraku ya, punten. Tadi memang ada beberapa lawyer yang minta naik, kenapa saya nggak tarik? Karena memang pembicaraannya lebih kepada donatur Agus angkat suara, jadi belum ada yang bisa saya tangkap untuk hal-hal hukum. Jadi makanya saya bilang, saya kedepankan dulu orang-orang yang memang berdonatur untuk berbicara. Seperti itu saudaraku, jadi mohon pengampurannya. Baik, Silakan terima banyak. kasih. Saya bercanda aja kok Bang. Jadi, saudaraku. pertama sebelum saya bernarasi atas penjelasan Bang Pondang, saya mau tanya langsung dulu di sini. Pertanyaannya gini Bang Pondang. Jadi sekarang Agus sudah bisa melihat. Bang Pondang, izin saudaraku. Ya, Bang. Sudah bisa melihat ya? Tunggu dulu, saya mau nanya dulu sama Abang. Yang menentukan standar mujizat manusia atau Tuhan, Bang. Dari pertanyaan gini, Bang. Kalau saya tangkap, kalau mujizat sempurna langsung. Banyak mujizat secara bertahap, Bang. Ada juga tidak langsung ini. Itu kehendak kiranya wilayah Tuhan, Bang. Mau berapa persentasinya itu kehendaknya Tuhan. Kita tidak bisa menentukan apa yang Tuhan kehendaki, Bang. Pak Advokat Pondang, ini tidak berbicara mujizat. Ya, beliau banyak berbicara mujizat, hanya menanyakan apakah Agus sekarang sudah bisa melihat. Itu saudaraku. Itu Bang yang saya tanggap, Bang. Jadi apakah mujizat itu mesti 100%, Bang? Melihat langsung 100%. Kita tidak bisa mengatur mujizat, Bang. Oke. Jadi maksudnya gini, logikanya adalah saya bertanya seperti itu karena saya percaya mujizat yang Bang Pondang sampaikan sudah ada. Itu. Kalau tidak ada mujizat itu, jawabannya pasti tidak. Tapi kalau mujizat itu sesuai dengan penjelasan Bang Pondang, maka saya timbul berarti aku sudah bisa melihat. Jadi oke, nggak usah dijawab lagi. Jadi begini, terkadang pengacara ini lupa bahwa setiap profesi punya kode etik dan setiap pribadi-pribadi yang punya profesi itu pasti mempunyai etika yang sangat tinggi. Etika itu kemana? Ke sesama rekan sejawat dan juga kepada semua masyarakat. Etika itu perlu. Nah, pengacara atau penasihat hukum dimanapun boleh menyatakan statement-statement selama itu menguatkan argumen hukum dan berdasarkan azas-azas hukum.